Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, hari ini kita akan bicara tentang hierarki. Ini merupakan sambungan dari episode sebelumnya, di mana kita bicara tentang satu hal yang mesti kita miliki dalam hidup, yakni tahu diri. Nah, perpaduan dua hal ini, tahu diri dan mengerti tentang hierarki, insya Allah akan menjadikan kita orang yang lebih beradab, orang yang mampu menempatkan diri pada tempat yang pas. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, kalau kita belajar dari alam semesta yang dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang untuk kita ambil pelajarannya ini, kita akan melihat bahwa alam ini tidak Allah ciptakan rata saja semuanya. Topografi bumi misalnya, ada lembahnya, ada bukitnya, ada gunungnya, dia berundak-undak. Begitu pula langit, di atas langit ada langit lain lagi, ada lapisan-lapisan di langit itu yang komposisinya juga berbeda-beda satu dengan yang lain. Ini mengisyaratkan kepada kita, di dalam kehidupan kita sebagai manusia pun ada yang namanya tingkatan. Boleh jadi kita hidup di alam demokrasi, di mana ada kesetaraan, tapi kesetaraan itu lebih kepada hak kita sebagai warga negara mungkin. Kita sama-sama boleh memilih, kita sama-sama boleh dipilih, kita sama-sama bisa menyuarakan hati nurani kita, tapi tetap ada hierarki. Misalnya, hierarki dalam keilmuan. Tidak bisa kita menerapkan kesamarataan itu di dalam keilmuan. Tetap saja ada orang yang otoritatif, orang yang betul-betul berpengetahuan, ada orang yang tidak tahu menahu tentang satu hal. Misalnya saya, kalau bicara tentang kedokteran, mungkin sahabat hidup tidak boleh percaya kepada saya, karena saya tidak punya ilmunya. Saya adalah orang awam di bidang kesehatan itu. Mungkin di bidang lain tidak. Orang yang berilmu, di atasnya ada lagi orang yang lebih berilmu. Di atasnya ada lagi, ada tingkatan-tingkatan. Ada otoritas yang lebih tinggi dibanding yang lain. Maka Allah mengatakan, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya pengetahuan, ada lagi yang lebih berpengetahuan. Begitu pula tingkatan-tingkatan makhluk. Misalnya kalau kita lihat alam semesta, ada makhluk yang kita golongkan kepada benda mati. Berdasarkan geraknya, nanti ada makhluk yang tumbuhan misalnya, dia punya gerak, tapi geraknya ya gerak tumbuh, gerak vegetatif. Ada makhluk yang bergerak melingkar-lingkar di dalam satu orbit yang sudah dibuat, contohnya celestial things, benda-benda langit. Ada makhluk yang geraknya lebih bebas daripada itu, namanya binatang. Ada makhluk yang lebih tinggi lagi, karena dia bebas bergerak kemanapun, bahkan bisa membuat moda-moda transportasi sehingga gerakannya jauh lebih cepat daripada gerak naturalnya. Itulah manusia. Jadi manusia dari sisi ini adalah hierarki atas. Di dalam dunia hewan juga begitu. Ada hewan-hewan dalam rantai makanan kita lihat. Makanya kita juluki misalnya harimau sebagai raja rimba. Semua itu diberikan oleh Allah SWT sebagai pelajaran bagi kita bahwa dunia ini ada hierarkinya. Setinggi apapun seorang anak, sehebat apapun pencapaiannya, dia tetap di bawah orang tuanya. Dia tetap harus menunduk diri kepada orang tuanya. Sehebat apapun seorang yang punya pencapaian mengagumkan dalam pengetahuan, dia harus berterima kasih dan tunduk kepada gurunya. Begitulah semesta harus berjalan. Nah, kita punya PR, bagaimana supaya tahu diri agar kita tahu ukuran objektif kita. Lalu kita tahu situasi dan tahu hierarki agar kita bisa menempatkan diri pada slot yang tepat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan yang baik, kapasitas yang besar, sehingga kita mampu menapaki anak tangga kemuliaan di sisi Allah maupun di sisi manusia, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mulia di sisinya. Tapi kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk jujur mengukur diri secara objektif, dan lebih dari itu kita mampu pula melihat situasi, mampu menempati hierarki yang tepat untuk diri kita ini, sehingga tidak berlebih-lebihan ataupun kurang pula dalam penempatan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.